Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niken Putri Widari, NIM 21143111017 dari Prodi Teknik Informatika kelas pagi. Pada video presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan tentang ANN atau Artificial Neural Network. Baik, langsung saja kita mulai. Apakah ANN itu? ANN ini merupakan singkatan dari Artificial Neural Network, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan jaringan syaraf tiruan. Dalam rumpun keilmuan, ANN ini termasuk bagian dari kelompok ilmu Artificial Intelligence atau AI, yaitu kecerdasan buatan. Kenapa disebut demikian? Karena konsepnya meniru pada susunan syaraf biologis yang membangun struktur otak manusia. Maka dari itu, ANN juga memiliki neuron-neuron yang saling berhubungan satu sama lain. Seperti yang diketahui, jaringan syaraf otak manusia terdiri dari dendrit, sel nucleus, sinaps, dan akson. ANN ini meniru fungsi dari keempat bagian tersebut. Data input berperan layaknya fungsi dendrit, kemudian sel nucleus sebagai nodes, sinaps menjadi bobot, dan akson menjadi output. Jadi, ANN ini adalah upaya manusia untuk memodelkan cara kerja atau fungsi sistem saraf manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. Jadi JST ini punya struktur paralel yang tersebar sangat besar dan punya kemampuan belajar, sehingga bisa melakukan generalisasi, yaitu menghasilkan output yang benar untuk input yang belum pernah dilatihkan. Nah, selanjutnya bagaimana otak kita bekerja dalam mengenali pola. Dari gambar sketsa ini, otak kita akan memproses bahwa sketsa ini mirip dengan siapa, seperti itu. Jadi kita sudah pasti bisa mengetahui jawabannya karena otak kita sudah pernah melihatnya. Nah, di sini juga terdapat cuplikan gambar kartun, dan otak kita pasti bisa langsung menebaknya. Nah, kemudian mengenali perubahan wajah. Terdapat beberapa ekspresi seperti marah, sedih, netral, dan juga ketakutan. Nah, di sini adalah bukti dari otak kita bisa mengenali wajah seseorang dalam kondisi apapun. Otak kita bisa mengenali pola yang berubah-ubah, bahkan pola yang belum pernah kita kenali sebelumnya, dengan metode mencari kemiripan. Jadi konsep ANN ini mencari kemiripan atau similarity. Otak kita akan memproses apa yang kita lihat, kemudian otak kita akan mencari kemiripan sambil mengingat-ingat data yang pernah kita lihat sebelumnya. Meskipun terdapat perbedaan, otak kita akan mengkategorikan hal tersebut sebagai kemiripan. Nah, jadi bagaimana itu semua bekerja? Nah, di sini terdapat gambaran neuron. Sistem terkecil dari jaringan syaraf manusia adalah unit yang memproses, yang disebut juga dengan neurons. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian untuk gambar yang di bawah ini adalah gambaran proses ANN. Unit pemroses tersebut diwujudkan dalam struktur neuron seperti gambar di samping ini. Nah, ini gambaran lebih detailnya. Gambaran A merupakan gambaran neuron tunggal dari syaraf manusia, sedangkan gambaran yang B adalah tiruannya. Gambar yang C adalah
susunan jaringan neuron terdiri dari banyak neuron yang saling berhubungan. Kemudian untuk gambar yang D, ini adalah gambaran tiruan dalam bentuk ANN atau JST-nya. Nah, ANN ini punya banyak neuron, dan dari neuron-neuron itu akan melewati beberapa layer sehingga bisa menghasilkan output yang benar. Nah, jadi yang pertama ini terdapat input layer. Input layer ini adalah bagian yang membawa data masuk ke dalam sistem, kemudian akan diproses ke layer berikutnya, yaitu hidden layer. Hidden layer ini terletak di antara input layer dan juga output layer. Jadi hidden layer ini letaknya berada di tengah-tengah. Dalam bagian ini neuron akan melakukan pembobotan dari sejumlah input agar bisa menghasilkan output, yaitu caranya dengan melakukan fungsi aktivasi. Nah, seperti ini. Semua nilai data dari layar input diproses secara weighted sum atau disimbolkan dengan sigma. Kemudian akan disaring dengan sebuah fungsi aktivasi. Sesudah dilakukan fungsi aktivasi, hasilnya akan diteruskan ke layer output sebagai keluaran dari neuron tersebut. Output layer ini adalah lapisan terakhir dari neuron yang akan menghasilkan output setelah melakukan fungsi aktivasi. Nah, ini adalah proses awal neuron, yaitu weighted sum dengan rumus seperti gambar. Sederhananya, semua nilai input akan dikalikan dengan bobotnya masing-masing, kemudian dijumlah semua, dan hasilnya akan diteruskan ke rumus fungsi aktivasi pada proses berikutnya. Nah, di sini terdapat fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi itu apa? Fungsi aktivasi itu merupakan fungsi untuk menyaring hasil perhitungan weighted sum dari proses sebelumnya untuk dijadikan output dari neuron tersebut. Nah, fungsi aktivasi ini memiliki beberapa macam, diantaranya adalah hard limit, threshold, linear, sigmoid, dan juga ReLU. Nah, di sini adalah fungsi aktivasi hard limit, biner, dan juga terdapat hard limit bipolar. Jadi, fungsi aktivasi hard limit ini akan menghasilkan output biner berdasarkan ambang batas tertentu. Fungsi hard limit ini mengeluarkan output 1 jika nilai input lebih besar atau sama dengan ambang batas, dan akan mengeluarkan output 0 jika nilai input lebih rendah dari ambang batas. Nah, selanjutnya ada fungsi aktivasi threshold. Fungsi aktivasi threshold ini menghasilkan output biner berdasarkan ambang batas tertentu. Jika input melebihi atau sama dengan ambang batas, fungsi akan mengeluarkan nilai output 1. Sedangkan jika nilai input lebih rendah dari ambang batas, maka fungsi akan mengeluarkan output 0. Selanjutnya ada fungsi aktivasi linear identitas. Fungsi ini menghasilkan output yang sama dengan inputnya tanpa melakukan transformasi non-linear pada nilai tersebut. Kemudian untuk sigmoid biner, nah ini fungsi sigmoid, yaitu mengambil input numerik dan menghasilkan output dalam rentang antara 0 dan 1. Jadi rumusnya fungsi X sama dengan 1 dibagi 1 ditambah dengan E. E ini adalah bilangan Euler sebagai dasar dari eksponensial.
Nah, selanjutnya yaitu alur proses metode ANN. Dalam sistem ANN ini, proses dilakukan melalui 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu desain. Desain ini terdapat arsitektur ANN dan juga data. Kemudian training atau pelatihan. Lalu yang ketiga ada pengujian. Dan yang keempat implementasi atau penerapan. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk membangun CST. Yang pertama, kita perlu menyiapkan data. Data-data ini harus terdiri dari fitur, kemudian dilakukan normalisasi data. Setelah dinormalisasi, memilah data. Memilah data terdapat 2 bagian, yaitu untuk data training dan juga untuk data tes. Yang kedua, ada desain arsitektur ANN. Desain arsitektur ANN ini ada jumlah layers, ada jumlah neuron tiap layer, dan juga fungsi aktivasi masing-masing layer. Kemudian yang ketiga, kita perlu menentukan algoritma untuk trainingnya. Apakah dia termasuk supervised atau unsupervised? Kemudian learning rates. Setelah itu kita melakukan proses pelatihan menggunakan epoch atau bisa juga dengan target error. Setelah itu kita menyimpan model ANN-nya. Terakhir yang keempat yaitu implementasi ANN. Implementasi ANN ini akan menggunakan model yang telah di-training sebelumnya. Nah, untuk proses desain ANN, ini terdapat 2 tahap, yaitu kita perlu mempersiapkan dataset yang akan digunakan sebagai data train dan juga data tes. Yang kedua, kita perlu merancang arsitektur ANN berdasarkan atribut pada dataset yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, ini adalah contoh desain dataset ANN, yaitu terdiri atas atribut dan juga objeknya. Nah, untuk dataset ini bisa dikategorikan dataset yang baik jika data tersebut merupakan data yang valid, kemudian memiliki jumlah atribut yang signifikan, lalu memiliki jumlah objek yang cukup. Data yang kita miliki harus setidaknya lebih dari 1000 objek. Jadi semakin baik datasetnya, maka hasil keputusannya juga akan semakin baik. Nah, dataset yang kita miliki ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data training dan juga data test. Nah, data training ini yang kita perlukan adalah sebesar 70% dari jumlah dataset. Kemudian untuk data tesnya kita perlu sebanyak 30% dari jumlah datasetnya. Nah, ini adalah desain arsitektur ANN. Jadi setelah datasetnya siap, kita bisa mendesain arsitektur ANN-nya berdasarkan dataset yang kita miliki sebelumnya. Jadi kita perlu mengetahui jumlah atribut dataset ada berapa, kemudian masing-masing neuron itu memiliki input bobotnya berapa, kemudian menentukan juga fungsi aktivasi yang akan digunakan sebagai model yang bisa menghasilkan keputusan yang diinginkan. Nah, ini adalah proses pelatihan ANN. Jadi, proses training yaitu memasukkan nilai-nilai dataset pelatihan untuk diolah dalam arsitektur ANN menggunakan metode pelatihan yang sesuai dengan permasalahan yang akan dicari solusinya. Sebagai contoh untuk permasalahan klasifikasi, clustering, pengenalan pola, biasanya menggunakan metode pelatihan backpropagation. Sedangkan untuk masalah prediksi,
biasanya menggunakan pelatihan recurrent neural network. Selanjutnya adalah proses pengujian ANN. Setelah proses training ANN diselesaikan, maka model ANN yang dihasilkan dari proses training tersebut diuji dengan dataset yang telah kita miliki sebelumnya. Jadi data atribut yang telah kita uji itu kita proses dengan model ANN sehingga bisa menghasilkan keputusan ANN. Jika hasil output ANN dengan target data tes semakin kecil error atau selisihnya, maka semakin baik model ANN-nya. Lanjut pada proses berikutnya, yaitu proses implementasi ANN. Jadi ini adalah tahap terakhir untuk menerapkan model ANN setelah lolos dari pengujian tadi. Jadi di tahap implementasi ini kita tinggal menggunakan model ANN tersebut secara berulang-ulang tanpa melewati tahap training lagi atau tahap pengujian lagi. Jadi data real time, kemudian kita gunakan model ANN untuk pengujiannya. Setelah itu kita dapat menghasilkan suatu keputusan. Nah, ini adalah contoh implementasi atau penerapan ANN. Nah, dengan inputan seperti fitur-fitur gambar tersebut, histogram warna, tingkat kecerahan, pola, bentuk, rotasi, skala, dan yang lainnya, kemudian kita masukkan ke model ANN, maka dapat dilakukan pengenalan terhadap gambar tersebut, baik itu foto ataupun pola-pola tertentu. Ini contoh yang kedua, implementasi penerapan ANN. Jika inputannya suhu, kadar kelembapan, tingkat kecerahan, kemudian kita masukkan ke model ANN-nya, maka dapat dihasilkan suatu keputusan, yaitu akan turun hujan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada contoh lagi tentang urutan harga saham. Kemudian kita masukkan model ANN-nya, setelah itu dapat menghasilkan keputusan dan juga dapat memprediksi harga saham tersebut untuk beberapa waktu ke depan. Nah, ini contoh yang keempat, gambaran seseorang yang sedang berbelanja di minimarket setiap harinya. Kemudian kita masukkan model ANN-nya, maka dapat dihasilkan keputusan produk apa saja yang paling laku dan jumlah stoknya dalam beberapa waktu ke depan. Selanjutnya ada model based ANN. Nah, ini adalah sistem yang berdasarkan suatu pemodelan. Jadi yang disimpan sebagai hasil proses pembangunan ANN adalah model yang sudah dilatih. Isi dari model ini disimpan dan siap untuk digunakan. Jadi isi dari modelnya itu adalah arsitektur ANN yang terdapat layer neuron dan fungsi aktivasinya. Kemudian terdapat bobot dari masing-masing neuronnya. Nah, hasil akhirnya adalah pembangunan sistem ANN, yaitu suatu model yang siap dipakai untuk diimplementasikan di kondisi nyata atau real time. Sistem model based ini berbeda dengan sistem yang dikenal sebelumnya. Kebanyakan basis data itu disebut dengan database. Kalau dalam model base yang disimpan untuk digunakan lagi adalah modelnya. Sedangkan dalam database yang disimpan dan digunakan berkali-kali adalah tabel dan relasional datanya.
Nah, selanjutnya yaitu perseptron. Apa sih perseptron itu? Perseptron itu adalah jaringan yang berisi satu lapis saja, di mana inputnya langsung terkoneksi dengan output. Jadi perseptron juga termasuk algoritma supervised learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi binar dua jenis. Nah, perseptron ini lapisan pemrosesan atau disebut juga dengan layer. Untuk masalah sederhana, bisa diselesaikan dengan satu layer saja, atau disebut juga dengan single layer perseptron. Sedangkan untuk kasus yang lebih kompleks, membutuhkan lapisan pemrosesan yang disebut juga dengan multi-layer perseptron. Jumlah layer pada multi-layer perseptron ini tergantung dari seberapa kompleks permasalahan yang akan diproses. Jadi semakin kompleks yang dibutuhkan, maka akan semakin banyak hidden layer-nya. Nah, di sini adalah perbandingan single layer dan multi layer. Pada contoh di sini, aplikasi clustering bisa dipisahkan dengan garis linear. Nah, maka ini dikategorikan sebagai kasus sederhana karena hanya membutuhkan garis linear saja. Dan yang di sebelah kanan ini tidak bisa menggunakan garis linear sebab clusteringnya membentuk pola yang tidak beraturan, jadi dikategorikan sebagai permasalahan yang kompleks. Untuk kasus clustering yang bisa diselesaikan dengan garis linear ini cukup dengan arsitektur single layer perseptron. Dan yang sebelah kanan ini karena cukup kompleks, maka penyelesaiannya membutuhkan arsitektur multi-layer perseptron. Nah, ini adalah arsitektur dari single layer perseptron. Di sini contoh neuronnya yang diinputkan disesuaikan dengan jumlah fitur pada dataset yang digunakan. Nah, ini adalah arsitektur untuk multi-layer perseptron. Pada contoh gambar di sini, 6 neuron input untuk 6 fitur dataset yang menargetkan 2 kelas, maka outputnya dibuat 2 output neurons. Di sini terdapat 2 hidden yang mewakili 2 kelas. Jadi hidden layer 1 ini berisi 12 neuron, dan tentunya pada hidden layer 1 ini hidden layernya selalu lebih banyak dibanding dengan neuron pada layer inputnya. Lalu untuk hidden layer yang kedua ini jumlahnya 5, karena memang biasanya jumlah layer pada hidden layer kedua lebih sedikit dibanding dengan hidden layer yang pertama. Nah, bagaimana sih proses training atau pelatihan pada ANN itu? Nah, ini adalah proses training pada ANN. Jadi, proses training ini melibatkan 2 tahap proses perhitungan, yaitu perhitungan yang pertama ada feed forward, perhitungan yang kedua ada backward atau umpan balik. Perhitungan feed forward ini satu kali langkah perhitungan dari input hingga output, yaitu perhitungan sigma dan fungsi aktivasi. Kemudian untuk contoh perhitungan feed forward ini, yaitu misal kita memiliki input X1 sama dengan 0,7, input X2 sama dengan 2,1 dan biasnya adalah 1. Kemudian untuk bobotnya Wx1 sama dengan 0,5
WX2 sama dengan negatif 0,3 dan WB atau bobot biasnya sama dengan 1,2. Untuk perhitungannya yaitu dengan cara mengalihkan nilai input yang pertama dengan bobot input yang pertama, kemudian nilai input kedua dikalikan dengan bobot nilai kedua, dan bias dikalikan dengan bobot bias. Setelah itu hasilnya dijumlah. Jadi jika hasil atau net lebih dari 0, maka keluaran dari jaringan Y ini adalah 1. Nah, ini contoh perhitungan feed forward perceptron menggunakan Excel. Nah, di sini misal kita ambil contoh pada baris kedua. Inputan yang pertama adalah negatif 0,7, inputan kedua 2,1, biasnya adalah 1, bobot untuk inputan 1 adalah 0,5, kemudian bobot untuk inputan kedua 0,3, lalu untuk bobot bias 1,2, dan net yang dihasilkan adalah 1,48. Jadi outputnya adalah 1. Jadi dari sini kita dapat lihat jika hasil netnya positif, maka hasil outputnya 1, dan jika hasilnya negatif, maka hasil output atau Y-nya sama dengan 0. Nah, ini contoh perhitungan feed forward untuk menentukan jenis buah apel atau melon. Di sini terdapat gradasi warna, dikategorikan dengan 0 untuk sangat merah dan 1 untuk sangat kuning. Kemudian untuk beratnya, untuk apel berkisar antara 0,1 sampai dengan 0,3. Lalu untuk melon berkisar antara 0,5 sampai dengan 5. Nah, hasil outputnya yaitu 0 dan 1. 0 untuk apel dan 1 untuk melon. Nah, untuk tabel Excel-nya seperti ini. Jadi jika warna yang kita inputkan 0 dengan berat 0,1, bias 1, bobot inputan 1 0,2, bobot inputan 2 0,1, bobot bias 0,25, dan net sama dengan 0,26. Maka output yang keluar adalah 0. Nah, 0 ini akan dikategorikan sebagai kelas apel. Kemudian untuk yang kedua, jika kita inputkan warna 1 dengan berat 0,5, biasnya 1, bobot nilai input 0,2, bobot nilai input 0,1, bobot bias 0,25, net 0,5, output yang keluar adalah 1. Dan 1 ini dikategorikan sebagai kelas buah melon. Nah, selanjutnya ini adalah perhitungan backward. Jadi, sederhananya backward ini adalah langkah mundur. Maksudnya yaitu apapun hasil dari output feed forward akan dikembalikan lagi ke proses awal di input layer. Jadi singkatnya, setelah keluar outputnya, maka outputnya akan dikembalikan lagi ke inputan di awal. Nah, perhitungannya kurang lebih seperti ini. Jadi inputan masuk ke dalam input layer, kemudian akan diproses ke dalam hidden layer. Setelah diproses dalam hidden layer, maka akan keluar outputnya. Nah, outputnya ini akan dibandingkan dengan data targetnya. Terdapat errornya atau tidak, terdapat selisih atau tidak. Kemudian data tersebut
dikembalikan lagi ke layar input. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.